dituntun oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Andre dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Ya. Kitab Efesus pasal yang kedua Bisa ayat 19 diulangi, sampai Pak? dengan Saya 22. nggak dengar. Halo? Halo? Ayat berapa? Efesus Efesus 2. pasal yang Firman kedua, Tuhannya Ibu. bisa diulangi? Ya, Efesus pasal yang kedua, Oke, makasih. 19 sampai 22, Ibu. Sudah dapat Ibu Ria Worang? Halo? Ibu Ria Worang? Saya baca. Ya. Ya, Silakan, boleh, Bu. Ibu. Lagi di bagian depan banyak orang di publik ini. Saya belum bisa. Oh ya, Oh nggak ya, apa-apa. ya. Publik. Apa? Ya, enggak apa-apa, Bu. Ya. Saya akan bacakan Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai 22. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu firman Tuhan yang kita bacakan. Itu pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan 22. Pak Andre bisa baca? Oh ya, oke. Prolognya, Pak? Oke, boleh. Bentar ya, saya bacakan prolognya. Oke, hari ini tema besarnya adalah sifat gereja apostolik membangun, ya. Sifat gereja apostolik membangunnya. Yang pertama ini. Berarti besok akan ada yang kedua, ya. Temanya itu tema besarnya di Efesus 2 ayat 19 sampai 22 tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel, ya. Oke, gereja yang apostolik pasti bersifat apa? Membangun dan mengutus, ya. Para rasul adalah ahli bangunannya, ya kan? 1 Korintus 3 ayat 10 kan? Karena gereja apostolik adalah gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai apa? Kristus sebagai apa? Batu penjurunya, ya. Efesus 2 kan tadi yang dibacakan oleh Pak Karel. Efesus 2 19-22 ya. Dengan demikian gereja yang apostolik terus-menerus dibangun di atas dasar yang benar dan kokoh sampai mencapai kepenuhan yang utuh sebagai tubuh Kristus. Setiap orang percaya adalah batu-batu yang disusun menjadi tempat apa? Kediaman Allah. Oleh karena itu, kita harus bersedia mengizinkan Roh Kudus untuk membangun tempat kediaman Allah melalui apa? Melalui hidup setiap kita, ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya pada kita sendiri ya, masing-masing ya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya atau cuma status saja kita orang Kristen? Status saja kita ibadah, status saja kita rajin pelayanan, status saja kita punya kalung salib, status saja kita punya Alkitab. Pertanyaan menggelitik ya. Sudahkah kita melakukannya? Amin. Oke, silakan Pak Karel. Ada pesan-pesan sebelum saya masukkan ke breakout room. Ya. Sementara Pak Andre siapkan breakout room. Sudah. Sudah, Pak? Sudah. Silakan, Kalau Pak ada Andre. kalau ada Pak Karel mau ada pesan-pesan. Lanjut aja, Pak. Lanjut aja. Oke, saya masukkan ke breakout room ya. Ya.
Pak Karel terlempar kah? Ya, ya oke. Selamat siang semuanya. Kembali ke room ya. Banyak yang terpental. Ya, ya oke. Ya, enggak usah lama-lama kan ini Efesus 2, 19:22 kan pendek saja ya. Ya, semua orang pasti sudah baca lah ini Efesus 2 ya kan. Ya, 19:22. Di roomnya Pak Peter ini katanya seru katanya. Ada Ibu Riawa orang tapi Ibu Riawa orang terpental ya. Ya mungkin jaringan di sana. Ya, ada yang mau disampaikan dari room 1, Pak Peter. Ya, masih tertutup mikrofonnya Pak Peter. Mic-nya, Mikrofonnya masih mikrofon tertutup. mulai. Mikrofonnya masih tertutup Pak Peter. Oke, Ya, terima oke. kasih. Ya, Ibu Mariati, dengar suara saya, Ibu Mariati? Pak Karel dengar suara saya? bagus Pak Oh, Peter. dengar, Pak. Bagus, Bagus, Pak. Bagus. loud and clear. Oke, baik. Baik. Kami masuk tadi di room di Komisi Kerajaan Allah. Kita bahas tentang Efesus 2 ayat 19 dan 22 yang berbicara tentang dipersatukan di dalam Kristus. Jadi Amin. skor. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan mereka bisa paham tentang kajian PA daripada kompak ini dengan menggunakan skor. Jadi S yang kita dapat di kita punya kelompok tadi S itu adalah kita sudah dekat dengan Allah. Ya, tidak jauh lagi gitu ya. Orang biasanya merasa diri jauh dari Allah tuh suka-suka dia. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan, dia biasanya nyanyi, suka-sukamu Tuhan, Amin. suka-sukamu. Jadi kalau Tuhan suruh pergi menginjili, ya menginjili. Gitu. Nah, jadi kita yang sudah dekat dengan Allah, bukan orang asing lagi. Kita memang sudah menjadi warga orang-orang kudus. Amin. Nah, warga orang kudus ini kan pasti dipilah. Mangga busuk sama mangga yang baik di pasar itu kan dipilah. Nah, warga orang-orang kudus itu akan masuk dalam warga kerajaan Allah yang kudus. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu S. Sedangkan K, ya, kita harus dibangun dalam kerajaan Allah. Saudara, saya pernah kaji tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah tuh bicara tentang tempat ya. Banyak orang terkooptasi tentang kerajaan Allah itu tempat, padahal bukan, bukan. Kalau saya satu waktu dikasih waktu untuk bicara di sini, saya akan bicara itu. Tapi saya sudah mulai tulis kerajaan Allah tuh. Kerajaan Allah itu bukan satu tempat yang baru, tidak. Jadi kita harus dibangun dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa, saudara dan saya? Ya. Nah, kita harus dibangun dalam kerajaan Allah di dunia ini. Karena memang kita ada di dalam dunia ini. Kita harus bangun kerajaan Allah, itu ya diri kita ini yang harus kita bangun karena kita sudah dekat dengan Allah, tidak jauh lagi. Amin. Ya. Hidup kudus. Tidak ada lagi orang yang masuk kerajaan Allah yang tidak kudus atau kudis. Tidak bisa. O, tadi S, K, O sekarang orientasinya. Nah, kita harus tumbuh. Kelompok tumbuh bersama di dalam kompak ini. Kita harus tumbuh bersama, tersusun rapi, dibangun jadi satu kerajaan Allah yang utuh, tubuh Kristus yang utuh. Ya. Gitu. Sedangkan R dari bacaan yang kita kaji tadi Efesus 2 ayat 19 sampai 22, R itu adalah rencana. Ya, kita punya rencana tadi supaya tetap jaga ya
untuk dipersatukan dalam Tuhan. Jangan lagi setan iblis mau pisahkan kita, dosa mau pisahkan kita, mata keranjang memisahkan kita, hawa nafsu memisahkan kita. Gitu ya. Ya rencananya itu harus tetap dipersatukan dalam Tuhan dan terus membawa jiwa bagi Tuhan. Karena Lukas 15 ayat 7, jikalau satu orang bertobat, surga bersukacita lebih daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, saudara dan saya di Kompak siang hari ini diminta untuk bawa satu jiwa buat Tuhan saja. Kalau selama hidup tidak pernah bawa satu jiwa buat Tuhan, orang Jawa bilang, leren wae, jadi wong Kristen. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ada yang tahu leren wae itu bahasa Ibrani. Ini dari Tapanuli nggak ngerti nih. Leren wae itu berhenti aja. Berhenti aja jadi wong Berhenti aja. Kristen. Ini orang Tapanuli, ini Leren bahasa Ibrani Jadi- nih, Pak Peter. Ya, oke. Andre, aku belajar bahasa Ibrani di Jawa, Pak. Ah, iya. Keren. Ya, oke. Jadi Ini kalau nggak bawa jiwa satu pun buat Tuhan, lebih Leren baik wae. leren wae Leren jadi wae. wong Kristen. Leren wae wong Kristen. Wah, keren ini Pak Peter nih. Saya belajar. Oke. Bu Mariati, dapat apa Bu hari ini? Efesus 2. Ada yang mau disampaikan? Sama, Silakan. Pak. Kami kan itu kita ditambah Pak Peter, Pak. Itulah hasil keputusannya Pak tadi, Pak. Iya. Oke. Beruntung Iya itu lah. tadi Ibu Mariati. Mariati sudah Iya. sampaikan juga, saya sudah rangkum itu tadi. Ya, oke. Ya beruntung lah Bu Mariati ya. Satu room sama Pak Peter. Sengaja saya saya kumpulkan dengan Pak Peter supaya ngerti bahasa Ibrani. Leren wae. Oke. Leren wae itu belum lengkap, Pak Andre. Leren wae jadi wong Kristen. Jadi Kalau nggak bawa satu jiwa buat Tuhan, jadi berhenti jadi orang Kristen. Kalau tidak bawa satu jiwa. Keren. Oke. Apa kabar room 2, Pak Karel? Keluar masuk tadi, terpental. Ya, silakan Pak Karel. Ya, silakan Pak Karel. Tadi kan berdua aja sama Ibu Ya, Buria Kristina ya. Kristina. Buria orangnya terpental ya. Mental. Jadi Ya. kebenaran, secara yang kita lihat di sini bahwa kita ini adalah bangunan ya, Ya. yang rapi tersusun. Ayat 20 katakan bahwa dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Sebagai batu penjuru, saya kira Pak Peter paham ya, batu penjuru itu gimana, letakkan di mana ya. Kita bangunan ya, batu-batu yang disusun rapi, saling terikat ya. Kalau kita lihat ada orang bangun rumah. Ya. Pak Peter kalau nggak salah teknik sipil juga ini. Oh, teknik sipil Pak. Ahlinya itu Pak. Nah. Teknik sipil juga ini. Soal bangunan Pak Peter hebat. Saya Dulunya bangunan rumah, sekarang bangunan rumah Allah Pak Peter. Iya. keren. Keren. Kerajaan Allah, surga kerajaan Allah itu bukan satu tempat, itu berada di Suaranya kecil, oke ya. Ya. Kita batu rapi tersusun ya, saling mengikat satu yang lain. Kalau kita lihat orang bangun rumah, itu ada batu yang dilekatkan dengan semen, adukan semen. Ya. Kalau batu dan batu ditumpuk ada gitu kena angin ya tuh. Harus ada semen yang mengikat antara batu satu dan batu yang lain. Amin. Kita sebagai saudara seiman, ya, kita yang sudah terpanggil dari gelap masuk ke terang ajaib, dan kita harus terikat atau di yang lain. Ya, oleh dasar kita, iman kita pada Yesus Kristus. Dan justru itulah kita sebagai bangunan Allah, rumah Allah,
Ya. Kita dibangun di atas dasar yang kuat supaya iman kita tidak goncang, ya. Dan supaya iman kita tidak goncang, kalau dalam suatu gereja yang besar mungkin akan agak sulit, ya, karena banyak jemaatnya. Tadi Pak Peter sampaikan harus ada kelompok tumbuh bersama, ya. Ada beberapa denominasi gereja itu punya kelompok yang saling memperhatikan. Sama kan? Kira Pak Andre tahu kesan, ya. Pesan. Kelompok saling membangun, Kita semua, saling memperhatikan. kita berbeda semua, ya. Berbeda strata sosial, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Tapi disitulah kita belajar untuk tumbuh bersama. Amin. Saling memperhatikan. Ya, kita menjadi batu yang rapi tersusun menjadi rumah Allah. Dan itu kebenarannya untuk kondisi. Tadi Ibu Ria Kristina katakan, tidak mudah untuk mempersatukan orang-orang dalam satu denominasi, ya, sebanyak hal. Memang tidak mudah. Apalagi kalau itu berbeda denominasi, ya, berbeda pengajaran, itu tidak mudah. Tapi satu hal yang saya bilang katakan bahwa dalam kelompok besar, ya, ada pujian untuk katakan, kalau kau percaya Tuhan Yesus, kita bersaudara. Soal doktrin itu urusannya masing-masing gereja. Yang penting kita percaya Tuhan, oke. Misalnya ke depan ini ada perayaan Natal bersama, kumpul semua, berbagai denominasi, ya, Kristen, Katolik, Protestan, semua karismatik, semua kumpul di situ, kita Natal bersama. Nah, kalau kita mau bertumbuh bersama, saya katakan pada Pak Ibu Ria, kalau kita mau bertumbuh bersama, di mana kita tertanam di situ, kita harus tertanam salah satu denominasi gereja. Dan kalau kita sudah bisa bertumbuh di situ, bisa melayani, nah kita dihargai, saling memperhatikan dari yang lain, kita belajar bertumbuh di situ. Saya katakan tadi bahwa saya pernah pindah gereja. Kenapa? Karena di gereja itu saya tidak bisa bertumbuh, iman saya tidak bisa bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada pengajaran yang membangun iman. Akhirnya saya pindah di gereja yang lain, di mana saya dibangun di situ, iman saya dibangun, saya bisa beraktivitas, melayani, dan lain sebagainya. Kita bertumbuh. Di mana kita bertumbuh, di situ kita bergabung. Amin. Ya, saya kira gitu Pak Ade. Ya, oke. Ini ada Ibu Uli terlambat masuk ya. Apa kabar? Jambi. Oh, Uli Jambi. Baru masuk ya. Ya. Terlambat mungkin ada dia mengajar ya. Mengajar ya. Ya, Bu Uli lagi mengajar. Ya, salam semua, Pak Andre, salam. Ya, salam Bu Uli. Lagi mengajar ya. Ya. Ya, Pak, lagi santai, Pak. Tadi baru selesai. Baru selesai mengajar. Ini Ibu Uli ini guru bahasa Inggris loh. Oh, mantap itu. She can speak English very well. Salam kenal Ibu Mariati. Aduh, itu Mayor. Ya, Bu. Mayor Purnawirawan itu tadi. Mayor Purnawirawan itu Ibu Mariati. Mohon izin Saragi. Pak Andre, boleh bertanya? Oh, boleh. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi silakan. sebenarnya bukan orang seberang juga bingung. Saya juga orang Kristen sebenarnya juga bingung ya. Kenapa gereja Kristus, gereja Tuhan itu banyak denominasi? Dibatasi oleh tembok-tembok gereja, dibatasi oleh bendera-bendera gereja. Okay. Banyak batasan. Nah, contohnya kalau, maaf ya, dalam keadaan duka cita, itu kalau bukan jemaatnya nggak di ini Pak, nggak dilayani. Betul. Jadi saya itu mohon izin meragukan bahwa gereja-gereja akan menjadi batu yang tersusun. Tapi sebenarnya gereja itu adalah diri kita sendiri ya, bukan kumpulan orang di dalam gereja, dalam organisasi, bukan ya.
Tetapi kenyataan di lapangan, kalau dia bukan jemaat gerejanya dalam keadaan duka, itu tidak dilayani. Sekarang malah orang karena denominasi, karena berbeda pengajaran, berbeda nama gereja, berbeda bendera gereja, itu justru malah merasa tidak satu loh. Berbeda. Pada pengalaman di komplek perumahan kami, karena bukan jemaat saya, bukan gereja saya, orang ya, sekalipun percaya Yesus di situ, tapi tidak mau datang mengunjungi yang sedang berduka. Jadi orang seberang juga heran, kenapa kalian begitu banyak nama gereja? Kita bukan seperti mereka di seberang, mereka boleh saja masuk di rumah ibadah mereka dimanapun. Semakin jauh dari rumah malah lebih bagus. Itu bagaimana tuh Pak Andre? Oke. Mohon Ya, izin ya. ya, nggak apa-apa. Dan ada beberapa juga dari golongan Injili atau golongan Lutheran itu agak anti dengan karismatik Pentakosta. Betul. Anti. Pengajaran itu anti. Dan juga saya juga dalam beberapa Zoom ibadah mengikuti pemberitaan firman Tuhan, ada juga yang agak-agak nggak begitu setuju ya, tapi saya nggak boleh komplain karena tiap-tiap orang kan punya pemahaman masing-masing dan kita kan berbagai latar belakang kita harus menghormati. Ya begitu aja Pak Ya. Andre. Oke. Satu contoh ya, misalnya gini Pak, mengenai pengajaran bahwa ada gereja yang percaya masih ada nubuatan. Sementara gereja lain menganggap nubuatan sudah selesai. Kitab suci, Alkitab sudah dikanonkan, sudah tutup. Tidak ada lagi nubuatan. Tetapi ada yang percaya masih ada nubuatan. Nah, di situ aja udah berbeda. Kalau saya sendiri pribadi percaya Alkitab sudah lengkap, sudah sempurna, sudah ditutup, tidak ada lagi nubuatan. Bagi saya ya, tapi orang lain saya menghormati pendapat kalau berbeda dengan saya. Makasih Pak Andre. Oke, ya, menarik sekali nih pertanyaan Bu Ria. Dan ini fakta yang terjadi. Ya, oke, Pak Peter ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Peter. Ya. Yang Ibu Kekasih ini, Pak. Kampus dan Suaranya Pak Peter kok jauh ya? Tes. Kecil suaranya Pak Peter. Bapak pakai Ya. headset itu. Harus dilepas. Enggak. Saya sudah lepas. Sekarang Ya, oke. betul. Sekarang oke. Baru jernih. Suara baru bersih. Iya, Ibu Ria, Anda termasuk orang yang punya hati seperti orang Samaria yang murah hati ya. Kita tahu bahwa ada seorang yang dirasuk, dirajam, dipukul, dirampok, tergeletak. Orang yang lewat itu yang pertama adalah imam. Imam itu siapa? Imam itu orang gereja loh itu. Ya. Ya, yang kedua orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Orang juga yang di gereja ya. Tapi kenapa dua orang itu tidak nolong itu orang yang dirampok itu waktu dia turun dari Samaria tuh ya. Nah, yang tolong malah Alkitab bilang orang Samaria murah hati. Nah, ini berarti saya anggap ibu nih seperti orang Samaria yang murah hati, gitu ya. Saya jawab pertama dulu. Kenapa orang yang beda gereja waktu mati tidak ada orang Kristen lain datang? Bu, saya jawab pendek saja, Bu. Karena orang yang selama hidup itu dia tidak pernah memberikan persembahan dan perpuluhan di gereja yang itu. Orang yang Itu tidak poinnya. Ya. Ya, Bu ya. Nah, itu. Kedua, kenapa sampai kok ada tembok-tembok gereja? Gitu ya. Saya termasuk orang yang menentang keras tentang hal-hal ini. Gitu. Nah, yang kedua, tembok-tembok gereja ini dibangun karena apa? Gembala-gembala tuh gembala-gembala upahan. Mereka takut nanti jemaat ini, kalau saya jemaat ini nanti bisa lari ke sana, jemaat ini lari ke sini. Itu gembala-gembala upahan itu. Itu Bu ya.
Kalau saya bicara ini, kalau saya nanti kaitkan dengan ayat-ayat lagi nanti panjang Bu ya. Cuma saya ngomong secara umum aja. Ya, Yang ketiga tadi apa tadi Bu? Mengenai nubuat Pak atau wahyu. Nubuatan. Ya, tadi Nubuatan. pagi itu yang disampaikan Bentar, firman Bu. Tuhan oleh Bapak Joko Markus. Sebentar. Nubuatan itu masih tetap ada, Bu. Kalau Ibu diajarkan di gereja nubuatan itu sudah berhenti, ya saya juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Karena begini, ada pandangan-pandangan teologi yang menghalangi nubuatan. Ada teologi-teologi yang menghalangi penghentian karunia. Ada teologi-teologi yang menghalangi pandangan-pandangan tentang kesembuhan. Pewahyuan karunia, kesembuhan itu masih tetap ada, Bu. Nubuatan juga masih tetap ada. Mimpi-mimpi, penyataan-penyataan dari Tuhan kepada taruna-taruna, ya, itu masih tetap ada, Bu. Tapi kalau misalnya Ibu diajarkan di gereja itu, pewahyuan itu sudah selesai karena sudah Alkitab itu sudah dikanonisasi, Ibu ingat loh, yang mengkanonisasi itu gereja manusia, bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah sudah kanonisasi berarti selesai. Itu manusia saja yang bikin. Jadi kita nih jangan saya ini senangnya belajar sendiri, saudaraku. Sehingga banyak hal yang saya dapatkan. Kalau gereja-gereja ngajar itu, ya menurut versi yang tadi Ibu bilang itu, versi A, versi B, versi WBA, IBF, WBA, IBF. Kalau tinju ya istilahnya begitu, saya bawa ya. Tapi itulah Bu, nubuatan masih ada Bu. Coba saya nanya Ibu ya. Coba Ibu Christine, mohon izin Pak Andre ya. Ya, oke. Apakah karunia itu masih ada nggak? Karunia penyembuhan? Masih, karunia-karunia masih ada, Pak. Yang saya maksud karunia nubuat ini, Pak, yang seperti disampaikan oleh para nabi. Itu kan sudah dikanonkan. Sebentar, Bu, Ibu dengar ya, saya kasih tunjuk. Tuhan itu, dia misteri, Bu. Misteri itu berarti tidak bisa digapai oleh siapapun. Tapi Tuhan itu dia mendekatkan diri lagi dalam bentuk pewahyuan. Nah, dengan pewahyuan orang belum mengerti, dia mendekatkan diri lagi dari pewahyuan kepada karunia. Nah, dari karunia itulah Tuhan membuat dirinya semakin dekat lagi kepada orang. Ibu Ria katakan dalam nama Yesus, anakku sembuh. Anak itu sembuh. Berarti nyata bahwa ya Tuhan yang tadi misteri tidak jauh lagi, pewahyuan Tuhan itu masih ada, karunia itu masih ada, dan kesembuhan itu ada gitu. Urutannya gitu. Nah, saya belajar ini dari Alkitab. Saya tidak pernah diajar sama orang-orang teologi. Saya tidak pernah sekolah teologi ya, teman-teman. Apa? Saya pernah mau nanti orang lain punya pikiran, ada ayat ya, ada ayat firman itu. Saya kira-kira jawabnya seperti itu aja dulu Pak Andres. Terima kasih ya Bu Yuli, kalau saya kurang mohon maaf. Oke. Terima kasih Pak Peter. Ya, menarik ini ya, pertanyaan yang menggugah kita ya. Yang disampaikan ya, kenapa ya banyak ya denominasi ya yang menyebabkan kalau orang meninggal, bukan jemaat saya, itu yang terjadi, benar nih. Ya, jadi kenapa ya agama Kristen itu punya banyak denominasi? Karena apa? Perbedaan penafsiran terhadap Alkitab, tradisi dan praktek ibadah. Nah, itu yang menyebabkan banyaknya denominasi. Satu, perbedaan penafsiran Alkitab. Ya, Alkitab walaupun ya itu menjadikan pedoman utama kan, tapi sering ditafsirkan secara berbeda loh oleh kelompok atau pemimpin tertentu.
Sama, Alkitabnya sama, ya. Nah, itu bisa menciptakan doktrin kan, atau ajaran yang seperti itu kan. Contoh baptisan, ya enggak? Diselamkan atau dipercikan atau cara perjamuan kudus juga beda. Oke, karena dua, sejarah dan perpecahan. Ya, dalam sejarah gereja ada perpecahan besar seperti reformasi Protestan kan, semua orang udah tahu kan. Abad berapa itu? 16 kan? Yang dipimpin oleh siapa? Martin Luther. Ya toh, yang menentang beberapa ajaran dan praktek siapa? Gereja Katolik. Nah, itu kenapa bisa beda ya? Setelah itu muncul kan banyak cabang-cabang Protestan seperti Lutheran, Calvinis, Baptis, Metodis dan seterusnya lah. Yang ketiga, budaya dan tradisi lokal. Ya, kekristenan berkembangan di berbagai budaya sehingga praktek dan bentuk ibadahnya disesuaikan dengan konteks lokal. Contoh, gereja Kristen Jawa pakai gong, bahasa Jawa dan seterusnya ya. Contoh juga gereja Ortodok Timur, fokusnya apa? Tradisi kuno kan, sementara gereja-gereja Pantai Kosta kan lebih dinamis. Ya, keempat, saya iris tipis-tipis saja, adalah pandangan tentang kepemimpinan. Itu yang menyebabkan beberapa denominasi menekankan kepemimpinan pusat. Misalnya apa? Katolik ya, Paus, pemimpinan pusat ya. Sementara yang lain kan menekankan kebebasan jemaat lokal, gitu. Itu. Dan yang terakhir, isu sosial dan teologi. Denominasi kan juga lahir dari perbedaan sikap terhadap isu-isu sosial yang tertentu seperti apa? Peran wanita dalam pelayanan. Ya enggak? Ada yang wanita tidak boleh naik mimbar. Nah, itu isu sosial. Ada banyak macam kan? Alkitabnya sama nggak? Sama. Ya, peran wanita dalam pelayanan ya, pandangan terhadap pernikahan dan mungkin way of life ya, gaya hidup. Nah, sekarang ini menarik sekali dan itu terjadi juga tidak di tempat saya. Mengapa pendeta menolak melayani orang dari gereja lain? Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Peter, gitu. Nggak pernah duitnya nggak masuk ke situ, gitu. Penolakan pelayanan seperti itu sebetulnya tidak mencerminkan kasih kan? Ya nggak? Ajaran Kristus kan kasih. Namun ada beberapa alasan yang sering jadi dasar. Satu, loyalitas pada denominasi. Ada beberapa gereja atau pendeta punya pandangan yang eksklusif. Ya, bahwa mereka hanya, itu eksklusif kan, hanya melayani mereka yang anggota jemaat. Karena dengan keyakinan bahwa doktrin mereka yang paling benar. Itu nomor dua. Memang ada aturan sih. Organisasi gereja kan punya aturan, ya toh. Karena beberapa denominasi punya aturan yang ketat, ya. Kenapa? Yang membatasi pelayanan kepada anggota di luar gereja mereka. Dia terikat dengan peraturan yang di dalam. Tiga, ini bisa ya. Tiga, bisa kurangnya pemahaman tentang apa? Kasih Kristus kan. Terkadang tindakan ini terjadi karena kurang punya pemahaman tentang panggilan Yesus untuk melayani semua orang loh. Ya enggak? Kristus kan melayani semua orang. Wanita bersinah dilayani loh. Ayo, siapa yang tidak punya dosa melempar batu yang pertama kali? Semua orang loh, termasuk yang bersinah, Sakeus yang kejam itu dilayani juga, ya, tanpa memandang denominasi atau latar belakang loh. Kita harus
berkaca seperti itu harusnya. Tapi juga ada juga yang mungkin konflik ya antar gereja bisa juga gitu. Ya ini kita tidak menutup mata lah. Adalah ya konflik antar gereja ya. Ada kasus di mana hubungan ya antar gereja kurang harmonis sehingga apa? Menimbulkan sikap tidak saling melayani. Nah itulah. Ya jadi yang Alkitab katakan apa sebetulnya? Kasih adalah hukum yang utama. Nggak ada lain karena Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan kan. Ya nggak? Yohanes 13 ya. Yohanes 13. Ya, kalau ada yang mau buka, silakan buka. Enggak, catat aja. Yohanes 13, 34 sampai 35. Oke. Yang Alkitab katakan apa? Pelayanan kepada semua orang. Perumpamaan apa? Orang Samaria yang baik hati, ya. Masih ingat ayatnya? Lukas. Semua orang ingat lah. Lukas kan, Lukas 10. Ya, itu cerita orang Samaria ya. Lukas 10, 25 sampai 37 ya. 37 kan. Jadi Yesus menekankan bahwa kasih dan pelayanan tidak dibatasi oleh identitas agama atau suku. Nah, itulah yang boleh saya dapatkan ya. Mungkin ada kurangnya ya. Bolehlah Pak Karel atau yang mau menambahkan atau apa Pak Karel? Silakan. Ya. Ya. Saya kira cukup, Pak Andre. Ya. Mungkin Oke. Ibu Ria ada umurnya lagi, Ibu Ria. Bu Ria dari mana? Ada paham yang saya sampaikan? Ya, ya. Makasih Pak, cukup. Memang kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita. Yang lain juga punya pemahamannya masing-masing. Cuman itu satu tadi Pak Peter kebetulan nggak buka kamera, sama Pak Andre aja saya tanya. Itu bagaimana menentukan apa itu namanya? Apakah itu pohayuan dari Tuhan atau karunia dari Tuhan? Apa parameternya? Apa kalau banyak begitu jadi banyak dong. Tuhan bicara sama setiap orang. Jadi ukuran kebenarannya di mana tuh? Ukuran kebenarannya bagaimana itu? Baik, Standarnya. sebentar Bu. Baik Bu. Silakan. Ibu dengar ya. Ibu dengar, ini saya punya pengalaman hal-hal ini. Saya tidak diajarkan oleh orang-orang teologi atau dulu di bangku pendidikan teologi. Tadi saya sudah gambaran singkat. Ibu dengar baik-baik. Coba teliti, dengar baik-baik. Nanti saya kasih contoh ya. Allah itu misteri. Misteri itu apa sih? Tidak bisa dijangkau. Ya. Dengan profesor, doktor, teologi apapun, dengan teknologi apapun, nggak bisa. Tetapi Allah itu mendekatkan dirinya lewat pewahyuan. Pertanyaan Ibu, Pak Peter, pewahyuan itu apa? Pewahyuan itu Allah mau menyatakan dirinya lebih dekat lagi kepada manusia. Nanti Ibu tanya lagi, dengan cara apa Pak Peter? Gitu ya. Itu Bu ya. Nanti kalau saya dikasih waktu panjang, saya terangkannya panjang itu. Tapi nggak usah. Gitu ya. Ibu bisa tangkap ini dulu nggak? Bisa kan? Bisa. Misteri dan pewahyuan sampai di situ ya. Allah menyatakan dirinya untuk mendekatkan diri kepada manusia lewat pewahyuan. Nah, pewahyuan yang bagaimana? Lalu pewahyuan ini kepada siapa gitu loh. Ya. Pewahyuan itu diberikan kepada bukan semua orang. Tidak, saudaraku. Seperti karunia kesembuhan itu tidak diberikan kepada semua orang. Ya. Ya, ibu buka kamera supaya saya juga ngomongnya lebih enak gitu. Saya lebih percaya diri dan ibu lebih percaya diri juga itu ya. Iya, betul. Ibu kasih ayat itu betul. Masing-masing orang diberikan. Tetapi orang yang mana, Bu? Gitu loh. Orang yang mana? Pewahyuan itu tidak diberikan kepada semua orang.
Ya, orang yang betul-betul sudah betul-betul lahir baru dan tidak mau lagi. Otak kiri, otak kanan, memori, alam sadar, alam bawah sadar, hasrat, keinginannya, hawa nafsunya, dia berperang untuk mematikan itu. Lalu dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan memberitahukan sesuatu kepada dia lewat pewahyuan. Nah, orang masih belum mengerti lagi Tuhan itu siapa, karena dia misteri. Sudah lewat pewahyuan, tadi saya sudah gambarkan kepada orang yang seperti apa tadi. Lalu dia mendekatkan diri lagi, lebih dekat lagi, lewat karunia. Nah, orang karunia ini kepada siapa? Kita bilang kepada semua orang Kristen. Orang Kristen yang mana, Bu? Kalau kita ini orang Kristen seluruh dunia ini punya karunia menyembuhkan, rumah sakit tutup. Ya. Gitu ya. Tuhan mendekatkan diri lagi lewat karunia yang diberikan kepada orang tertentu. Lalu karunia ini orang belum paham lagi. Ya. Karunia itu artinya begini, ketika ibu diberikan hak, kuasa, kewenangan, dan otoritas, ibu akan katakan begini, hai, penyakit lumpuh, keluar dari orang ini. Dan orang itu langsung berdiri berjalan. Berarti Allah tidak misteri lagi. Ibu bisa nanggap ya? Bisa ya? Jadi Bisa, Allah itu bisa. jauh misteri. Misteri jauh sekali, Ibu. Kalau tadi Ibu bilang bahwa pewahyuan, wahyu sudah ditutup karena pada saat Alkitab itu sudah dikanonisasi. Yang kanonisasi itu bukan Tuhan Allah. Iya. Kalau Tuhan Allah sudah kanonisasi, berarti tidak ada pewahyuan, tidak ada karunia, kita tidak bisa melihat ya orang lumpuh berjalan. Saya kemarin baru layani orang di muka gang ini loh, gang saya nih. Tapi nanti dia tuh diserang sama setan, terguling-guling di jalan, semua orang berdiri nonton. Saya sendiri saja anak Tuhan yang menangani dia. Dia udah main silat, dia kejar orang-orang lari. Saya cuma pegang dari ini belakang baju, saya tarik dia. Kalau saya lepas dia tuh pasti jatuh makan aspal itu. Kepalanya kebentur aspal. Kalau saya lepas dia pasti dia tabrak itu pagar-pagar besi itu, hancur dia. Semuanya pada lari. Ini yang saya mau bilang bahwa Allah itu tidak misteri lewat karunia yang diberikan kepada saya. Lalu saya katakan begini, tubuh, jiwa, nyawa, dan roh daripada anak ini, nama siapa tuh kemarin? Kemarin sore jam 6. Mosle, nama Mosle, orang Bangkalan. Dia Gojek. Tubuh, jiwa, nyawa, roh daripada Mosle ini tidak dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Saya tutup semua celah-celah dari anak ini dan saya katakan semua roh jin ini banyak loh, saudara-saudara kedar banyak di situ, penuh. Ada CCTV yang diambil di situ di lingkungan itu. Tubuh, jiwa, nyawa, dan roh semua dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, saya perintahkan semua kekuatan jin, tuyul, ya, tanah kuburan, wirid-wiritan, godam-godam, setan apapun saya perintahkan keluar. Langsung sadar loh. Iya, iya. Saya kasih uang beli gula, saya kasih uang beli soto, saya kasih makan dia sudah sehat, saya suruh ayo coba tunduk bangun, berdiri sudah waras. Iya, Saya suruh naik motor belum pulang, saya suruh naik lagi, lari masuk ke dalam gang, kita mau cek bahwa waras enggak. Ternyata dia bawa motor sekitar 50 meter ke dalam, dia balik, semua orang bilang sudah Pak, dia udah waras. Saya cabut duduk, kasih dia uang lagi karena dia bilang saya baru dapat satu order. Dia bawa makanan ke orang di kompleks kita tuh tiba-tiba langsung dia diserang. Nah, saya kasih uang lagi, saya bilang pulang, kamu nggak usah mencari lagi. Ini kemarin dia ada WA saya, tadi pagi dia telepon saya. Dia bilang, Pak, terima kasih Pak, Sapian udah bantu saya ya. Jadi Ibu, kalau kita belajar ikut gereja-gereja nih, kita bisa botak, kita bisa hilang jalan. Iya, betul. Saya sekarang tidak terdaftar di gereja mana-mana. Saya menginjili saja kemana-mana. Kalau saya mati di daerah itu, biarlah tubuh saya ini dibuang atau dikasih harimau makan, tapi saat itu jiwa, nyawa, roh saya sudah ada di hutan. Nah, itu yang lebih penting. Ekstrim, Bu ya. Ya, ya, oke. Ekstrim loh. Ya, oke. Jadi seperti itu, Bu. Jadi pewahyuan itu masih ada. Jangan bilang Ibu bilang Ya. pewahyuan tidak ada. Bilang buat gereja-gereja tuh.
Pewahyuan ya. sudah habis. Kalau Tuhan Allah itu sudah kanonisasi Alkitab, berarti tidak ada pewahyuan lagi, Bu ya. Ya. Oke. Mantap, mantap. Ya, alright. Oke, nah tadi saya lupa ya kasih tahu tadi ya. Tadi pertanyaan yang belum terjawab ya. Bu Ria Kristina ya. Katanya Alkitab sudah dikanonisasi, jadi nggak ada nubuatan. Lalu kisah para Rasul 2 ayat 17 mau dibuang kemana? Kisah para Rasul 2 ayat 17 nanti baca sendiri ya. Ya, gereja Pentakosta karismatik dan beberapa denominasi Protestan percaya bahwa karunia nubuatan masih ada hingga saat ini, kan Roh Kudus. Kalau nggak ada berarti Roh Kudus nggak ada dong. Roh Kudus kan masih ada. Dia bekerja loh. Kalau bilang nggak ada, hanya zaman dulu aja. Lalu kisah para Rasul 2 ayat 17 mau dibuang kemana? Ya, kan disitulah ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu akan bernubuat. Itu adalah tanda loh. Bahwa nubuatan adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Emang Roh Kudus nggak bekerja cuman dulu aja, sampai sekarang loh. Yang bisa menginjilin Pak Peter tadi ke orang Gojek itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Tapi Pak Peter dipakai gitu loh. Itu Roh Kudus yang bekerja. Itu. Jadi jangan salah. Nggak berhenti. Nubuatan nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, mau dibuang kemana? Kisah para Rasul 2:17. Oke. Makasih itu aja. Oke, Pak Karel. Lanjut. United Prayer. Pak Andre, sebentar, saya mungkin kasih sedikit lagi ya. Sedikit saja. Coba Ibu, saya tanya Ibu ya. Kita semua di sini. Oke. Pertobatan itu ada di tangan siapa? Nah. Pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan. Dengar baik-baik pertanyaan, Bu. Pertobatan itu di tangan siapa? Pribadi, Pak. Ya pribadi dong. Oke. Keselamatan itu ada di tangan siapa? Keselamatan itu di tangan Tuhan Yesus. Dia yang Salah. Itu yang kayak begini. Keselamatan itu ada di tangan saudara dan saya. Tuhan memberikan keselamatan, tetapi keselamatan ada di tangan ibu dan saya. Anda punya free will, saya punya free will. Pikir baik-baik loh. Lalu saya tanya lagi, kesembuhan itu ada di tangan saudara atau di tangan Tuhan? Kesembuhan itu ada di tangan saya dan saudara, bukan di tangan Tuhan. Tuhan menyediakan kesembuhan lewat karunia. Saudara mau enggak? Ini bukan bersilat kata, tetapi belajar dengan konselor yang agung Roh Kudus itu supaya dia kasih tahu kita. Mungkin sekilas. Coba Ibu nanti pikir ya sebentar. Kesembuhan itu di tangan Tuhan atau di tangan siapa? Pertobatan itu di tangan siapa? Keselamatan itu di tangan siapa? Tuhan memberikan pertobatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Itu ya. Tuhan itu tidak jadi satpam buat kita. Tuhan sudah kasih kuasa. Tapi kita nggak pernah mau menjaga kuasa itu dan menggunakan kuasa itu. Masa kita kudis-kudisan saja kita minta Tuhan sembuhkan. Kan keterlaluan itu. Masa kita punya kepala sakit saja kita minta Tuhan sembuhkan. Kan keterlaluan. Nah ini kan sedikit, teman-teman kan pasti otak sedikit bergerak ini lagi bermain ini kan. Ini Pak Peter betul apa enggak ya? Karena itu tadi saya bilang, ada pengajaran-pengajaran teologi yang membatasi itu. Kesembuhan. Pandangan-pandangan teologi yang membatasi tentang keselamatan. Mereka bilang keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Bukan, Tuhan itu menyediakan keselamatan, tapi kamu mau selamat enggak? Kalau enggak mau selamat, main dosa terus. Tapi kalau mau selamat, stop, putus hubungan dengan nyamuk. Mungkin sekilas ya begitu aja ya Pak Andre ya teman-teman ya. Ini sedikit pencerahan supaya kita ngerti. Makanya harus punya saringan teman-teman.
banyak baca Alkitab, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, pujian penyembahan setiap waktu, lalu praktek firman itu, lalu lihat hasil. Ya, alright. Oke, Terima kasih. makasih Pak Peter. Oke, Terima kasih, Pak Peter. thank you. Ya, memang kurang lah sesi ini, memang harus diperdalam lagi lah. Oke, silakan Pak Karel, United Prayer. Ya. Kita lanjutkan sesi berikutnya ya, untuk United Prayer. Tadi ada ibu siapa yang sakit tuh? Lupa siapa namanya ya? Teorismin apa Teorismin Tampu Bolon. Iya, Ibu Bolon ya? Tampu Bolon. Yasmin Tampu Bolon, Iya. tapi kayaknya sudah keluar itu. Ya sudah keluar ya, tapi Iya. minta didoakan. Kita mau doakan orang yang sakit, tapi orang yang sakit nggak mau dengar firman, nggak mau tunggu. Mungkin Kan terpental nggak ya bisa Pak. yang kayak begini loh. Mungkin terpental ya Pak. Saudara-saudara, Mungkin. saya pelayanannya pelayanan di bidang yang kayak begitu. Ya. Kamu nggak mau dengar firman, nggak mau ikut ibadah sampai selesai, lalu mau didoakan, mau langsung sembuh, ini kan bodoh nih namanya. Itu loh. Kan kamu sudah masuk, kita udah lihat kamu terbalik, saya catat namanya loh ini Pak, saya catat loh ini. Ya. Saya udah pikir lah ini biar saya tergerak untuk mendoakan dia, habis saya doakan dia, saya minta nomor, biar saya follow up secara pribadi. Di Sumsum kalau saya masuk orang sakit itu langsung saya doakan, lalu saya follow up minta pribadi. Setelah kita doakan secara pribadi, mereka bisa pulih dan sembuh. Kemarin saya 10 hari di Bali itu pelayanan orang Hindu yang sakit. Pertama lewat video call, kedua dia minta saya datang. Ya, saya datang, dia yang fasilitasi. Bukan berarti saya mau duitnya gitu loh, enggak. Ini, saya udah catat namanya tadi nih. Teorismin Tampu Bolon sakit. Tapi ibadah belum selesai, mau pulang. Ya. Nah, terus masa kita disuruh doa, saya nggak mau doa yang kayak begini Pak. Ya. Ini namanya doa kipas sate. Baunya aja ya. Tahu kipas sate? Hanya baunya saja. Cium baunya toh, Cium baunya tapi nggak saja. makan. Tapi nggak makan satenya ya. I know. Ya, lanjut Pak Karel. Ada yang mau didoakan? Ada mau didoakan Ibu Mariati masih bersama kami. Ibu Agustina Letinia. Aman, Pak. Aman ya? Aman ini. Ini bolonya Pak Peter nih. Bu Agustina ini Letnan Kolonel juga ini. Pak Karel. Saya mohon izin dulu sebentar. Itu tadi Ibu siapa namanya itu? Ibu siapa tadi? Yasmin Tampu Bolon. Saksi tadi Ibu Mariati. Oh. Ada minta saya tentang tips-tips penginjilan. Ibu kalau ada pena, Ibu catat Bu, Ibu Mariati. Ibu Mariati masih ada? Masih, Pak. Oh, masih ada. Ibu catat. Ini saya ringkas pendek saja ya. Ibu catat saja, kalau bisa Ibu catat. Coba buka kamera, Bu. Ini ilmunya mahal. Bisa dijapri, Pak Peter. Pak Peter bisa dijapri aja, Pak. Bisa dijapri. Boleh. Ini ada 9 ya. Saya baca saja supaya semua tahu, nanti saya japri ke dia. Yakin. Nanti di-share, Pak. Di-share aja nanti, Pak. Yakin bahwa saudara orang Kristen. Kedua, hidup kudus, lahir baru, baca firman Tuhan, dalami dan pahami. Doa rutin, masuk pujian penyembahan, ambil komitmen, pergi, beritakan Injil, harapkan hasil, serahkan hasil buat Tuhan. Nanti saya share nanti di grup. Ya. Andre, nanti saya kirim ke Pak Andre, lalu Pak Andre yang share di grup. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Halo Pak Andre. Pak Andre, selamat sore. Ya, selamat sore. Pak, saya mohon didoakan Pak, saya punya tulang belakang nih, mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan Pak, karena ada penyempitan di lumbal tulang belakang. Gitu. Ini siapa yang bicara siapa nih? Ibu Agustina. Oh, Ibu Agustina. Saya nggak lihat, nggak lihat apa, hanya suaranya dengar. Buka apa kameranya? Ya.
Saraf kejepit ya, Ibu Agustina ya? Iya. Iya, Pak. Oh ya, oke. Bu Agustina Ya. saraf kejepit. Dan yang lain, Ibu Uli? Ya Pak Karel masih sama Pak, supaya Tuhan mempercepat waktunya untuk kami bisa punya keturunan. Oh, Iya, iya, iya. Oke. Masih dengan hasrat Pak. oke. Ya, oke. Kasih. Ibu Ria Kristina, ada mau doakan? Keluarga aja, Pak. Kami sekeluarga, Pak. Tolong doakan. Oh iya, oke. Ibu Mariati, Aman, Pak. Nggak ada, Pak. ada ya? Oke, ya. Saya minta bantuan Pak Peter ya. Pak Peter tolong doakan Ibu Agustina Letemia yang terganggu tulang belakang, Pak. Saraf kejepit. Iya, Ya. Pak, saya nanti doakan Ibu Agustina Leukemia yang sakit saraf sama Ibu Ida yang mau punya keturunan ya. Ibu Uli. Ya. Uli. Uli. Sudah berapa Ibu Uli tahun di Ibu Jambi. Uli? Ibu Uli di Jambi, Ya, Pak. Pak Peter, 7 tahun lebih Pak Peter. Jadi tahun depan udah masuk 8 tahun Pak. Oh, Oke, Ibu ambil nomor saya. Kalau nanti bisa minta dari Pak Karel, japri saya berdoa sama Ibu rutin. Kita berdoa 1 minggu saja, Ibu lihat hasil. ya nanti saya kasih nomornya Pak Peter ke Ibu Uli. Ibu nanti Pak Andre kasih ke Ibu Ya. Uli. Kita berdoa, tapi saya kalau berdoa saya mau Ibu sama Bapak yang saya layani, bukan Ibu sendiri. Iya Pak, iya. Nanti saya Karena Ibu tidak bisa hamil tanpa Bapak. Iya benar. Iya. Amin. Ada Ibu, tapi kalau Bapak tidak mau kerja, nggak mungkin Ibu hamil. Ya, Jadi saya bicara firman harus untuk dua-dua gitu ya. Betul. Iya. Baru saya doakan. Paham Bu ya? Paham Pak, thank you. Nah, kita bicara firman Tuhan mesti begitu. Jangan pakai perasaan terlalu tinggi. Nanti firman mati. Kalau pakai perasaan tinggi, firman mati, tidak berguna, tidak berfungsi. Yes, iya Pak, iya Pak. Oke, nanti saya nomornya. Saya sudah kirim ke Uli. Iya, thank you Pak. Ya. Berapa tahun itu Ibu Uli? 8 tahun. Jalan 7 bulan Agustus tanggal 12 itu 7 tahun Pak. Agustus Oke, kemarin baik. ke 7. Tahun lebih. Baik, Pak Karel, saya doakan 2 poin ini ya. Ya, Pak. Ya. Nanti saya doakan untuk Ibu Ria Kristina dan Ibu Mariati ya. Pak Andre bisa tutup Ya. doa berkat, Pak Andre. Oke, ya oke. Ya, silakan Pak Peter. Baik, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan siang hari ini kepada Ibu Agustina Leukemia. Ibu ini tersusun rapi seperti bangunan yang tersusun rapi. Dan ibu ini tersusun rapi bagaikan satu bangunan bait Allah yang rapi tersusun. Bangunan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Mulai dari rambut, kulit, daging, tulang, sumsum, saraf-saraf, otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, jantung, limpa, empedu, liver, paru-paru, pankreas, bahkan seluruh organ tubuh yang ada di dalam maupun di luar tersusun rapi karena Engkau adalah arsitek anatomi tubuh ilahi yang menyusun Ibu kekasih ini secara sempurna. Kalau hari ini sarafnya kejepit, aku berdoa dengan kuasa Tuhan dan aku mengusir segala sakit penyakit. Baik itu penyakit berat, penyakit ringan, penyakit luar, penyakit dalam, penyakit karena diganggu dan dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ibu terkasih ini, Ibu Agustina Leukemia, engkau dengar? Allah tidak pernah membentuk engkau untuk mengalami penyakitan. Amin. Tapi hari ini aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuhmu yang terasa sakit,
hasil diagnosa dari dokter yang mengatakan bahwa engkau mengalami saraf kejepit. Hari ini saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa yang tidak terbatas itu, semua penyakit saraf kejepit, tegang pada otot-otot, pada pembuluh-pembuluh darah, saya katakan berhenti, stop dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kesembuhan itu mengalir dan terjadi pada bagianmu yang terasa sakit. Amin. Setelah kami berdoa ini Tuhan, kami tahu bahwa kesembuhan Engkau sudah peroleh. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Ibu Uli bersama dengan suaminya. Orang-orang yang dicatat dalam Alkitab juga mengalami peristiwa yang sama. Tetapi Engkau sendiri yang memberikan iman kepada mereka dan mereka beriman kepada Engkau, bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi para medis, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, seperti Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja di dalam kandungan daripada ibu kekasih ini di dalam kuasa Tuhan Allah, yang melepaskan Tuhan Yesus Kristus yang datang dari Allah sendiri. Bahkan Yesus Kristus yang menyelesaikan pekerjaannya, dan ia terangkat kembali naik ke surga, dan dia memberikan roh penolong, roh yang memberikan pengharapan. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus, seperti Maria yang lahir dari roh, aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja pada rahim ibu kekasih ini, kandungan daripada ibu kekasih ini. Dikuduskanlah, disucikanlah tubuh, jiwa, nyawa, dan roh daripada ibu kekasih ini. Kandungannya dikuduskan dalam nama Yesus. Hamba percaya pada waktunya ada pembuahan yang baik, sehat, dan sempurna, sehingga ibu ini akan mengandung secara ilahi dari Tuhan seorang bayi yang mereka inginkan dari Tuhan, bukan dengan cara lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, benih-benih ilahi itu telah bekerja di dalam kandunganmu. Terima itu, Ibu Uli. Terima, engkau telah menerima Ya, aku terima. benih-benih ilahi itu dalam kandunganmu. Amin. Yes, I Terima kasih receive. Bapa, engkau telah bekerja dengan caramu, sehingga ibu kekasih ini boleh melihat Tuhan dengan Yesus. mata imannya bahwa Tuhan masih bekerja. Engkau tidak misteri lagi bagi kandungan ibu kekasih ini Tuhan, tetapi engkau nyata di dalam kandungan ibu kekasih ini, supaya mereka percaya bahwa engkau ada dan terus bekerja. Di dalam nama Yesus, amin. 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 Ya. Terima kasih Tuhan kebersamaan kami sampai pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pulihkan Ibu Agustina leukemia dan Ibu Uli Sidauruk di Jambi Tuhan. Dan saat ini bersama-sama Tuhan kami membawa saudara kami Tuhan, Ibu Ria Kristina dan Ibu Mariati Saragi Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka berdua. Kami serahkan keluarga Ibu Ria Kristina Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Bentuk dia Tuhan. Beri pemahaman yang mendalam Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang diterima oleh pikiran Ibu Ria Kristina Tuhan, yang mungkin mengganggu pemikirannya. Tuhan, beri hikmat di tengah, beri pewahyuan, beri nubuatan, beri semua apa yang dari bahasa dari Roh Kudus untuk memuatkan Ibu Ria. Ya, dia tetap kuat dalam Engkau. Walaupun dia mengalami banyak persoalan di luar Tuhan, banyak suara-suara di luar yang menggoncangkan imannya Tuhan. Kuatkan iman. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan yang menguatkan Ibu Ria. Dan keluarganya itu berkat Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, apapun yang dilakukan Tuhan. Dalam persekutuan Ekumene, Tuhan berkati dia untuk pelayanan di sana. Untuk dia boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga bersyukur bersama kami untuk
Ibu Mariati Saragi Tuhan, yang menyerahkan hidupnya Tuhan dalam pelayanan. Tuhan berikan yang terbaik untuk Ibu Maria Saragi. Pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan dia, dan percaya bahwa itu rencana Tuhan bagi ibunya. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati Pak Peter, berkati Ibu Uli, berkati juga Ibu Agustina Latemia, berkati Pak Ade, berkati semua kami dalam virtual Zoom ini Tuhan. Amin. Ke depan, walaupun kami belum tahu apa yang terjadi Tuhan, hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang hidup berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih Mbak Surga, terima kasih Roh Kudus, kekuatan, hikmat, kesenangan daripada-Mu yang membuat kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ibadah kompak siang ini. Firman-Mu telah menguatkan setiap kami, mengingatkan kami semua akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan memberi harapan baru. Kami berdoa, biarlah firman-Mu yang di Efesus ini bisa tertanam di dalam hati setiap kami, menjadi pelita bagi jalan kami dan menuntun setiap kami untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada-Mu. Sertai kami dalam setiap langkah agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kalian semua, memberikan damai sejahtera di setiap hati dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan kasih-Nya. Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan kasih dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita semua mulai hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pak Andre. Andre. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bu Pak Andre, Uli. selamat sore Pak. Pak, halo. Ya. Ya. Bapak minta nomor telepon Pak Peter Pak. Oh, siapa nih? Bu Agustina Letemia. Pak Uli. Oh ya, nanti saya berikan, saya kirim ya. Saya kirim, Siapa? oke. Terima kasih Boleh, Pak boleh. Andre. Oke, Tuhan berkati. Pak Terima Karel. kasih Bu Sampai Ria. jumpa. Terima kasih Bu Uli, Bapak Peter, semua. Pak Karel, Sampai jumpa lagi. Bu Agustina, Bu Mariati. Ya, Yuk, shalom Tuhan Pak. berkati. Ya, ini saya kirim. Oke.